Masjid Al-Falah tembok kan? Masjid Al-Falah tembok. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini, catatkan siapapun yang hadir, yang menyimak, yang berniat hadir menjadi hamba-hamba yang Kau sayangi. Ya Allah, jadikan pertemuan ini pembuka hati yang tertutup, menjadi jalan cahaya hati yang gelap gulita, melapangkan hati yang sempit, menyembuhkan hati yang sakit, bahkan menjadi jalan hidupnya yang hati yang mati. Duhai Allah yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Taqabbal minna ya Allah ya arhamar rahimin ya zal jalali wal ikram. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu yang baik. Ini mohon maaf berkejaran waktu karena biasanya acara ditayangkan jam 5 di seluruh media sosial dan juga TV di MQ TV. Ini Bapak kelihatan tidak atau terhalang pakai ini? Ini 17 Agustusan ya di sini. Ya maaf tuh ya. Para sesepuh, guru-guru kami yang sangat saya hormati, para pimpinan di sini dan semua jamaah. Alhamdulillah, Masjid Al-Falah tembok ini ya, betul? Masya Allah. Terakhir ke Bukit Tinggi tahun 2009, lupa ya, berarti sudah tua ya. Karena ciri orang yang sudah tua ada berapa cirinya? 3. 1, mudah lupa, dan yang kedua dan ketiga saya sudah lupa ya. Berarti saya tua. Bapak Ibu yang baik, jadi setiap pagi Rasulullah SAW berdoa. Di antara doa yang menjadi target harian adalah yang barusan dibacakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Jadi yang diminta itu adalah ilmu yang bermanfaat, bukan sembarang ilmu, tapi ilmu yang bermanfaat, ilman nafi'an. Kenapa yang pertama diminta ilmu? Karena semua pertolongan Allah gerbangnya adalah ilmu. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa yang ingin dunia wajib dengan ilmu. Siapa yang ingin akhirat wajib dengan ilmu. Wa man aradahuma, siapa yang ingin dua-duanya, ingin dunia dapat, akhirat dapat, wajib dengan ilmu. Jadi mohon maaf, ciri orang yang dikehendaki Allah ini bakal jadi orang baik nih ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah pahamkan agama. Dia senang sekali belajar agama dengan niat yang ikhlas. Pakai harus niat dulu, karena ada yang belajar agama tapi niatnya untuk gelar, untuk pangkat, untuk popularitas, untuk diakui orang sebagai orang pinter, orang soleh. Kalau itu jalurnya alamatnya bukan kepada Allah. Mungkin ilmunya dikasih nanti oleh Allah, tapi berkahnya tidak. Cirinya nanti dia ilmunya banyak tapi sulit untuk mengamalkan ilmunya. Kenapa? Karena memang dia tidak mencari keridhaan Allah. Jadi harus ikhlas dulu mencari ilmu. Kan suka ada, kenapa itu ilmu agamanya banyak tapi kok kelakuannya begitu? Nah berarti
boleh jadi yang salah itu adalah niatnya dari nyari ilmu. Kenapa ibu itu pengajiannya terrajin seperti makan obat katanya ya, seminggu setiap hari 3 kali, kan ada yang rajin sekali pengajian tapi yang berubah hanya seragamnya dan yang meningkat hanya cicilannya, tapi akhlaknya tidak berubah, padahal rajin sekali ke majelis taklim. Sangat boleh jadi niat ke majelis taklimnya belum sungguh-sungguh ikhlas, karena kalau orang ikhlas mesti akan ditolong oleh Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Al-Ankabut 69. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya. Tidak semua orang belajar agama ingin dekat dengan Allah. Ada yang ingin dianggap ilmunya luas, daya ingatnya kuat, ahli ini, ahli itu, padahal tidak penting penilaian orang. Yang penting tiap ilmu bisa membuat kita dicintai Allah. Semangat memahami agama dan semangat mengamalkannya, ini cirinya nih. Karena tidak cukup hanya senang belajar, kita harus senang mengamalkan. Siapa orang yang berilmu? Lihat amalannya. Siapa yang paham ilmu sholat? Ya lihat sholatnya. Bagaimana mungkin disebut ahli sholat kalau dia tahu sholat tapi tidak sholat? Ilmu itu pemandu amal, ilmu itu pupuk iman. Tidak mungkin iman seseorang kuat kecuali pakai ilmu. Makanya Bapak Ibu, maaf ya, saya mohon maaf kalau pernyataan ini kurang nyaman. Tidak sedikit orang yang rajin ke masjid, sholat berjamaah, tahajud, tapi ketika ditanya mengerti nggak arti bacaan sholat, langsung nunduk. Mengerti tidak arti Al-Fatihah? Senyum jawabannya. Ayat kursi hafal? Hafalkah? Hafal artinya? Belum. Jawabannya bukan tidak ya. Belum. Kenapa kita sholatnya susah khusyuk? Kenapa kita baca Quran kok susah nikmat? Di antaranya kita kurang belajar artinya. Tidak sedikit yang doa amin amin tapi tidak mengerti. Kenapa? Kurang belajar. Al-Fatihah kurang paham. Jawabannya kenapa? Kurang belajar. Sudah bisa baca Fatihah, sudah benar, tapi ketika ditanya artinya tidak tahu. Ayat kursi hafal tapi tidak tahu penyebabnya. Kurang apa? Kurang belajar. Padahal tidak susah tuh. Rabbighfirli warhamni. Ada yang tidak mengerti artinya itu, padahal dia sholat tiap hari. Makanya ketika Rabbighfirli warhamni, karena tidak paham jadi cepat. Rabbighfirli warhamni wajibni wafani wajibni wahdini wafani. Allahumma subhanallah ya subhanallah ya Allahumma barakatuh wa barakatuh salawatu tayyibatu. Kenapa begitu? Karena nggak ngerti. Kalau mengerti akan tumaknina. Rabbighfirli, Rabbighfirli, ya Allah ampuni saya, warhamni, sayangi saya ya Allah, wajburni, cukupi semua kekurangan saya, wajburni, terus warfa'ni, angkat derajat saya ya Allah. Siapapun yang diangkat derajatnya oleh Allah pasti dipersulit berbuat maksiat. Jadi susah kita melakukan dosa. Karena kalau Allah ngangkat derajat seseorang, salah satu di antara cirinya adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tidak mau berbuat keji dan mungkar. Orang yang sholatnya bagus ada remnya. Warfa'ni, warzukni,
ya Allah karuniakan saya rezeki yang halal, yang berkah. Lalu wahdini, berikan saya petunjuk, mau bicara ditunjuki oleh Allah kata-kata yang benar, mau menjemput rezeki ditunjuki mana rezeki yang barokah, mau mengambil keputusan ditunjuki oleh Allah supaya tidak salah keputusannya. Pokoknya enak hidup diberi petunjuk seperti Google Map, ya kan? Diberi petunjuk, tidak tersesat. Wahdini wa'afini, minta diberikan keselamatan, kesehatan lahir batin, diselamatkan dari tipu daya setan, dari jebakan duniawi, dari kejahatan makhluk. Itu di sana. Wa'fu anni, dimaafkan. Dimaafkan. Wa'fu anni ini, al-afu ini seperti orang jalan di padang pasir, lalu bekas kakinya itu dihempas angin jadi tidak berbekas. Artinya orang yang dimaafkan oleh Allah, al-afu, seperti doa Lailatul Qadar, itu dihapuskan jejak-jejak dosanya, habis. Seperti pohon dicabut sampai ke akar-akarnya, habis. Itu ada di dalam sholat. Sayang kalau kita doanya tidak sungguh-sungguh, ya. Gimana? Kita juga minta ke orang tidak pernah kayak gitu. Ibu pernah minta sesuatu ke sempat, saya minta duit, saya minta makan, saya buat belanja. Nggak pernah ngomong begitu. Tenang Pak, belanjaan habis, saya minta uang supaya cukup bayaran anak Pak, hari ini harus dibayar, cicilan Pak. Enak bicara begitu. Coba Pak, saya minta duit buat cicilan, buat bayar anak Mama. Saya kira suaminya juga enggak minat dengar ibu, ya. Halo, belajarlah. Apa pelajaran yang paling penting dalam hidup ini? Belajar tentang apa? Cung, siapa yang tahu? Apa ilmu yang paling wajib kita pelajari? Urgent, artinya tidak bisa ditunda, tidak bisa dianggap remeh. Apa? Tentang Allah, nama dan sifat-sifat Allah, supaya tauhid kita bersih. Karena kalau kita tidak belajar tentang Allah, kita tidak kenal Allah. Kalau tidak kenal Allah, tidak akan yakin. Kalau tidak mengenal Allah, berarti kita tidak bahagia. Kenapa tidak bahagia? Karena bahagia itu datang dari iman dan amal soleh. Kalau kita tidak mengenal Allah dengan baik, pasti kita susah bahagia, pasti. Karena bahagia itu tergantung dari keyakinan kepada Allah, iman dan amal soleh. Di sana bahagia, bukan masalah uang, uang kecil lah, ya. Rezeki itu udah beres, milik Allah semuanya. Perkara karir, perkara bisnis, perkara itu kecil, semuanya ada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Kalau kita yakin kepada Allah dan beramal soleh, Allah akan memberikan yang terbaik, namanya hayatan thayyibah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, jadi iman kemudian amal soleh, Allah benar-benar menganugerahkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, bahagia di sini, segala keadaan, tenang hati itu, mau dipuji, dicaci, ada, tiada, diangkat, diturunkan, lapang, sempit, masalahnya ringan, berat, tetap saja di sininya diberikan tenang, diberi petunjuk oleh Allah bagaimana menyelesaikan masalah. Rezekinya didatangkan cukup, ya, tidak harus banyak rezeki itu. Yang penting tiap perlu bukan ada, cukup, kasep, ya. Ada juga kalau nggak cukup stres.
Tidak banyak, perlu tidak kita banyak uang? Jawab. Perlu tidak banyak uang? Tidak perlu. Yang perlu itu cukup. Perlu untuk makan? Cukup. Perlu untuk berbagi makanan? Cukup. Perlu untuk anak sekolah? Cukup. Perlu untuk membiayai tetangga yang mau sekolah? Kagok perlu buat bikin sekolah? Cukup. Perlu buat umroh, bayar haji, beli rumah? Bukan banyak, cukup ya. Banyak juga kalau nggak cukup stres. Sepatu banyak tidak ada yang cukup, stres kan? Nah, hayatan thayyibah itu cukup, Pak. Dan qanaah, hatinya dibuat puas oleh Allah dengan apa yang ada. Karena ada orang yang sibuk memikirkan yang tidak ada, sibuk memikirkan rumah orang, sibuk bahkan menghitung untung yang belum ada. Rugi nih, kita harusnya untung 5 juta tapi cuman untung 3 juta. Kata siapa harus 5 juta? Kalau Allah mau ngasih 3 ya 3, yang belum ada jangan dianggap sudah pasti. Orang-orang yang qanaah, puas saja, dikasih berapa saja oleh Allah, puas, bersyukur. Nanti besok bagaimana? Ya besok ada lagi takdirnya, tidak harus sama dengan hari ini. Tiap waktu kan ada takdir sendiri-sendiri. Kalau yakin ke Allah itu nyaman. Orang yang kurang ilmu agama berarti dia tidak tahu tentang ikhlas. Ikhlas itu hanya bisa kalau kita yakin ke Allah. Makin yakin kepada Allah, makin ikhlas. Kurang yakin, kurang ikhlas. Tidak yakin, tidak ikhlas. Padahal ikhlas itu sumber kebahagiaan. Kan amal soleh itu niatnya ikhlas, amalnya ittiba kepada Rasul. Benar. Jadi kalau kita kurang belajar ilmu mengenal Allah, ilmu tauhid, berarti kita tidak mengenal ikhlas. Sakit hati terus, gelisah terus. Orang yang kurang ikhlas, dia hanya berharap dari makhluk, ingin dipuji, ingin dihargai, ingin diakui, ingin dicintai, ingin dibalas budi, dan itu sumber penderitaan. Kalau Bapak Ibu ingin tahu kenapa kita banyak galau, menderita, sakit hati, ya ini penyebabnya. Kita berharap ke makhluk, bukan berharap ke Allah. Sakit hati oleh istri, sakit hati oleh suami, sakit hati oleh orang tua, sakit hati oleh anak, sakit hati oleh tetangga, sakit hati oleh jamaah. Kenapa banyak sakit hati? Karena berharap dari orang tersebut. Kenapa kita berharap dari makhluk? Karena menganggap nikmat itu datang dari makhluk, makanya stres. Tapi orang yang yakin kepada Allah, wa ma bikum min ni'matin faminallah, nikmat apapun yang ada padamu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergaul dengan makhluk, lakukan saja yang terbaik dan tidak berharap apapun kecuali kepada Allah. Silakan periksa hatinya ya. Kenapa di sini banyak luka? Kenapa di sini banyak perih? Kenapa di sini banyak tertekan? Pasti berharap ke makhluk, kepada selain Allah. Betul? Jawab dong, betul. Tapi saya tidak mengharapkan jawaban, nanti saya sakit hati ya. Saya lihat dari depan kepalanya gini-gini semua. Yang suami mikirin istri, pantas saya jengkel. Yang istri mikirin suami, pantas saya menderita ya. Bu, Ibu mau bahagia? Mau bahagia? Jangan terlalu cintalah sama suami. Maaf ya Pak, suami-suami model ini, maaf ya Pak, gak bisa diharapkan. Boro-boro ngebahagiain istrinya, ini wajahnya juga wajah kurang bahagia, maaf ya Pak. Ngebahagiaan diri sendiri aja udah susah, gimana ngebahagiain istri dan anak? Benar? Kalau mau bahagia,
Udah berharap dari Allah aja. Mana suami cuman makhluk, la haula wala quwata illa billah. Suami tidak bisa ngasih rezeki kecuali Allah yang ngasih. Suami nggak bisa ngejaga istri kecuali Allah yang memampukan. Makanya maaf, di sini ada ibu-ibu yang suaminya sudah wafat? Ada? Kok banyak sekali hadirin? Saya tidak ada maksud apa-apa ya, cuma nanya aja. Ada yang wafatnya sudah lama, 10 tahun, 15 tahun? Ada? Mana? Acungkan tangan. Yang belum meninggal suaminya jangan ngaku-ngaku ya, kasihan. Ibu sudah berapa tahun suaminya wafat? 17 tahun. Ibu maaf, masih hidup? Masih makan? Masih ada rezekinya? Masih berteduh? Padahal suami udah meninggal. Berarti bukan suami yang menjamin ibu, ya kan? Ibu-ibu putuskan hari ini di hati ibu, enggak, saya tidak akan mencintai saya berlebihan. Cinta boleh, tapi menuhankan suami, Allah cemburu. Jadi bagaimana? Suami itu ladang amal. Kebaikannya kita syukuri, ibu dapat pahala. Kekurangan dan kesalahan suami, ibu bersabar, ibu maafkan, ibu bantu, suami jadi lebih baik, ibu dapat pahala. Gimana kalau kami sebagai suami? Sama Pak. Jangan, kalau ini jangan terlalu berharap dari suami, kalau ini jangan terlalu takut ke istri ya. Kok beda ya? Memang begitu kan, mengilahkan sesuatu tuh biasanya ada 3. 1, terlalu berharap. 2, takut. 3, cinta. Ini sumber masalah nih. Khauf, takut, roja, harap, dan hub. Nah kalau sudah ke makhluk, harapannya, takutnya ke makhluk, cintanya ke makhluk, udah nggak ada bahagia, nggak ada bahagia. Gelisah, namanya GTA, gelisah tiada akhir. Madesu, masa depan suram. Mau bahagia? Sudah, Allah. Gimana caranya? Tiap ingat suami langsung ingat Allah. Tiap ingat istri langsung ingat Allah. Ingat atasan langsung ingat Allah. Sehingga ingat apapun langsung ingat ke penguasanya. Aduh, gimana kalau suami saya Allah yang maha kuasa atas segalanya? Bagaimana kalau suami saya meninggal, Allah yang menguasai dan menjamin saya? Tapi kalau berharapnya ke makhluk, Allahnya tidak ada. Aduh, gimana ya? Nanti anak-anak saya siapa yang ngurus kalau saya meninggal? Gitu. Allahnya tidak ada. Bagaimana kalau saya pensiun, cicilan masih sedikit, masih banyak? Terus saja pensiun aja yang dipikirkan. Allahnya tidak. Ini karena tidak mengenal Allah dengan baik. Ayo, banyak siapa yang diingat? Kalau sedikit ingat Allah ya sudah. Padahal wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Harusnya apa? Ingat sesuatu langsung ingat pemilik segala sesuatu. Aduh, gimana ya anak saya biaya buat sekolah? Allah yang menciptakan anak, Allah yang menggenggam anak setiap saat. Allah subhanahu wa ta'ala yang membulak-balik hati anak. Anak saya jauh sekolahnya, Allah yang menguasai. Dipikir juga tidak menyelesaikan masalah. Harusnya mikir anak, ingat Allah, keluarkan doa. Gimana ya supaya anak saya soleh, dia ngelawan, dia keras, dia tidak mau sholat? Allah yang menguasai anak. Anak bukan ciptaan kita. Kita boro-boro menciptakan anak, gambar anak saja gagal total, benar? Membuat sehelai rambut anak aja nggak akan sanggup. Mutlak anak-anak kita itu adalah ciptaan Allah, milik Allah,
setiap saat dalam genggaman Allah. Dan Allah lebih sayang ke anak kita daripada kita sayang ke anak. Jadi bagaimana saya ingin punya anak soleh, ingin anak soleh, jadilah orang tua yang soleh dan solehah. Kekuatan terbesar syariatnya yang membuat anak jadi soleh adalah kita jadi orang tua yang bertakwa. Bukan nasihat kita yang bisa menyolehkan anak. Apa nasihat kita? Ha? Nasihat kita sendiri nggak ngamalkan. Kenapa jadi mikir begini? Bukan sibuk memikirkan kelakuan anak, walaupun itu boleh dipikir. Sibuk pikirkan kelakuan kita. Saya jadi orang tua benar tidak? Allah kan tahu kelakuan kita dimanapun, kapanpun. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi di bumi maupun di langit. Allah tahu apa yang dibuka oleh bapak-bapak apa aja, ha? Ke masjid sih ke masjid, tapi mata mesum. Allah tahu ibu buka apa aja, ha? Allah tahu kita ngomong apa saja. Kita ingin anak baik, kita tidak sungguh-sungguh memperbaiki diri. Allah melihat ibu bapaknya, Allah mengetahui ibu bapaknya melakukan apapun, dimanapun, di kantor, di jalan. Ingin anak lepas dari HP, lah ibu aja 3 HP-nya ya, HP bekas. Ingin anak sopan, kita paling sopan. Ingin anak jujur, kita jujur. Ingin anak ahli ibadah, kita ibadah yang bagus. Ingin anak jadi lembut hatinya, kita yang penyayang. Apa yang Allah perintahkan, lakukan. Tapi anak saya ngelawan terus, kita saja yang baik terus. Allah yang bisa ngebulak-balik hati anak. Oh, kalau mengandalkan Allah kan lebih tenang. Tapi saya sudah 3 tahun ngedidik anak belum nurut-nurut. Terus saja, sampai kapan? Sampai kita mati. Kenapa? Karena membantu anak jadi baik adalah amal soleh. Tidak harus sekarang dididik. Itu anaknya Nabi Yakub, semoga Allah memuliakan dunia wal akhirat. Nabi Yakub, siapa anak-anaknya? Di antaranya Nabi Yusuf. Lihat tuh kakak-kakaknya nakal-nakal. Di Indonesia aja nggak ada tuh kakak yang masukin adiknya ke sumur, ya kan? Luar biasa itu, Pak. Tapi tidak berhenti. Nabi Yakub berdoa dan akhirnya happy ending semuanya. Jadi belajarlah tentang mengenal Allah. Tidak mengenal Allah berarti kita tidak tahu syukur. Mana Pak yang lebih menjamin datangnya rezeki? Banyak keinginan, banyak ikhtiar, banyak bersyukur. Jawab hadirin. Kalau saya jengkel berarti saya berharap ya. Mana yang lebih banyak mendatangkan jaminan rezeki kita ditambah? Banyak keinginan, banyak ikhtiar pontang-panting pentong, atau banyak bersyukur? Ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau Bapak Ibu ahli syukur, nanti Allah nambah. Enggak usah risau dengan rezeki yang belum ada. Semua rezeki itu pemiliknya cuma satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun makhluk di alam ini, manusia di penjuru bumi manapun, binatang, pohon, semua makhluk sampai terkecil kuman, bakteri, semuanya rezekinya Allah yang jamin. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha, surat Hud ayat 6. Tidak ada satupun makhluk yang melata di bumi kecuali Allah
yang memberi rizki, menjamin rizkinya. Tenang, tenang ya. Allah sudah tahu keperluan kita. Allah tahu hutang bapak, tahu pak. Yang besok jatuh tempo, yang takut oleh itu debt collector, Allah tahu bapak lagi stres. Yang makanya bapak tahajud tadi malam kuat ya, karena hari ini jatuh tempo. Allah tahu keperluan kita untuk anak, untuk kontrakan. Allah tahu semua keperluan kita sekarang dan yang belum terpikirkan ke depan. Tenang hadirin, tenang. Allah tahu yang kita inginkan. Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Jadi Allah Maha tahu segalanya. Jadi gimana dong jadikan detik demi detik waktu yang ada sekarang penuh syukur. Itu kuncinya. Syukuri, jangan sampai kita kufur terhadap nikmat yang ada. Allah melihat kita diberi minum, minumnya kayak gini, kufur. Mau tidur, bantal udah jelek, kufur. Mau jelek-jelek juga bantal, benar? Lihat suami lagi ngorok, suami jadi pewot, kufur. Pewot-pewot juga suami, halal. Halo? Nggak boleh nyebut pewot. Kalau suami pewot berarti ibu sama ya kan? Peri sama, udah sepuh kita ini. Syukur punya sepeda, alhamdulillah. Nggak usah sibuk lihat motor, syukuri yang ada. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Kalau syukur, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah melihat kita bersyukur, maka nanti besok lusa Allah beri tambahan nikmat. Tapi utang saya bagaimana? Minta saja ke Allah. Semua rezeki Allah yang punya. Tapi saya sudah tahajud, belum juga dibayarin utangnya. Tahajudnya khusyuk tidak, ngerti tidak tuh artinya sholat, belajar, itu pun syukur. Jangan risau hadirin, kalau kita ahli syukur, maka besok lusa itu dalam tanggungan Allah. Seperti yang angkot kan ada tulisan hari ini bayar, besok gratis gitu. Besoknya hari ini bayar, besok bayar aja terus. Hari ini syukur, Allah jamin besok lusa. Gitu. Banyaknya kita kan cemas dengan yang belum terjadi, padahal yang menentukan besok lusa syariatnya mensyukuri tidak hari ini. Jadi Pak, tiap detik aja kita usahakan jadi kebaikan. Ibu lihat suami, mana yang dianggap syukur? Senyum atau cemberut? Jawab. Ibu lihat suami, mana yang dianggap syukur? Senyum atau cemberut? Dua-duanya. Mana yang disukai Allah? Senyum atau cemberut, Bu? Ya udah, senyum aja walaupun jengkel. Kenapa? Karena ini yang disukai Allah. Kenapa ibu senyumnya kok asin begitu? Ada makanan lebih, mana yang disukai oleh Allah? Kita buang atau kita kemas dengan baik, kita sedekahkan? Wajah mana yang Allah sukai? Wajah cerah atau wajah suram? Perkataan mana yang Allah sukai? Perkataan baik atau perkataan jelek? Perkataan baik atau perkataan sia-sia? Sudah, itu saja hidup ini. Jangan ribet, jangan segala diobrolkan, jangan segala ditanyakan, jangan segala dikomentari, jangan segala ingin tahu, kecuali yang baik-baik saja yang Allah sukai. Ini tayangan, Allah suka atau tidak suka, dah hapus. Setiap waktu kita isi dengan kebaikan lillahi ta'ala. Tenang, nanti lihat besok lusa akan Allah berikan tambahan karunia.
Mungkin tidak terpikir oleh kita, nggak apa-apa, nggak harus kepikir semua oleh kita. Kita aja hidup selama ini jarang kepikir, benar? Halo? Kepikir tidak kita ada pertemuan pada pagi ini? Tidak, ya. Ini maaf ya cerita sedikit. Ini belum sampai Pak ke pesantren. Udah dari berbagai tempat berminggu-minggu terus malah harusnya pulang ke sini. Kenapa? Kalau Allah takdirkan terjadi pasti terjadi. Semua takdir itu milik Allah, hadirin. Nah makanya Bapak Ibu, terus jadi harus gimana? Iya, kalau nggak kenal Allah nggak kenal syukur. Tidak kenal Allah tidak kenal sabar. Mengeluh aja, rewel. Semalam tak ada tabligh. Di mana, masjid mana semalam? Wah, Haur Kuning. Kesana juga semalam. Ya, sebagian sedang istirahat sekarang ya. Hujan. Hujan. Apa yang salah dengan hujan? Allah mau menurunkan hujan, itu nikmat dari Allah. Bagi orang yang mengenal Allah, bersyukur. Gimana dong nanti kalau pulang? Ya pulang saja, kenapa nanya ya? Ya terus kalau kehujanan, ya basah, nggak ada masalah. Apa sih masalahnya basah? Tiap hari kita kan basah-basahan, mandi, wudhu, bener? Terus kalau baju saya basah gimana? Ya dikeringkan. Sederhana kok nanya ke saya sih? Disyukuri ya. Sabar ya, tidak usah berkeluh kesah. Hidup ini tidak akan selamanya cocok dengan keinginan. Yang tidak cocok dengan keinginan juga itu bagian dari karunia. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi, boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Tenang saja ya, jalanin aja hidup ini. Semua ujian kepada kita itu terjadi dengan izin Allah. Allah yang Maha baik. Kalau kita ditimpa oleh Allah sebuah ujian, pasti ada kebaikan di sana. Walaupun kita tidak cocok, tidak suka, tidak sesuai harapan, tidak apa-apa. Banyak dosa yang harus kita gugurkan, tapi taubat kita kurang, dan gugurnya lewat kepahitan. Mayusibu muslimah, tidaklah menimpa kepada seorang muslim min nasobin, capek, lelah, letih, habis kerja capek, ngurus keluarga capek, ngurus anak capek, ngurus rumah capek, dakwah juga capek. Wala wasobin, sakit, berbagai jenis sakit. Ini sakit, tenggorokan sakit, belum lagi kolesterol naik, asam urat, jenis-jenis macam-macam Allah ciptakan penyakit. Wala hammin, cemas, aduh gimana ya nanti. Wala husnin, sedih dengan yang sudah terjadi. Wala adzan, ada yang ngeganggu, ada tetangga yang ngefitnah lah, ini yang macam-macam, itu bakal terjadi. Wala ghamin, susah, nyari uang susah, bayar cicilan susah, nyekolahin anak susah, jualan susah. Hatta syaukati yusyakuha, hingga tertusuk duri sekalipun, illa kafarallahu biha min khotoya, kecuali Allah menghapuskan dosa-dosa. Jadi semua itu bagian dari nikmat. Punya dosa tidak? Punya dosa tidak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Berapa kali istighfarnya sehari? Rasulullah SAW tanpa dosa 70, 100 kali, ada dalam satu majelis 100 kali istighfar. Kita dosa bertambah, udah banyak, tambah terus, istighfarnya kurang. Sholat tidak khusyuk, sedekah
sedikit. Coba apa yang membuat kita dihapuskan dosa? Yang 6 tadi. Dibuat capek, sakit, itu bagian daripada penggugur dosa. Jadi kalau ada orang yang menghina kita, memfitnah kita, itu bagian dari karunia Allah. Tuh, karena kita enggak serius sih kenal ke Allah. Jadi kalau ada kejadian yang tidak cocok tuh marah-marah, padahal itu karunia Allah supaya kita selamat. Coba ibu bapak, kalau tiap dosa kita yang sangat banyak sekali itu, tiap dosa mengeluarkan bau apa kita? Gak ada yang mau dekat dengan kita. Bagaimana setiap kalau satu dosa mengeluarkan satu cacing dari tubuh kita? Diri ini udah cacing semua, benar? Diselimuti cacing. Tapi Allah tutupi dosa kita, dan Allah tahu sholat kita jelek. Nah, Allah gugurkan diantaranya lewat berbagai kepahitan. Kepahitan itu bagian dari nikmat. Jadi kalau kita mau bahagia itu sebetulnya dalam pahit itu juga bahagia. Kalau punya yakin ke Allah gitu. Kalau enggak ya udah marah-marah aja terus, tidak ridho dengan takdir, nambah lagi dosanya. Kenapa jadi melongo begini semuanya? Mau bahagia tuh ilman nafi'an. Jadi gimana dong sekarang? Saran saya, minta ke Allah sungguh-sungguh ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Doa lagi, Allahumma inni as'alukal huda, minta petunjuk, wattuqa wal afafa wal ghina. Doa lagi, Allahumma inni as'aluka imanan kamilan. Ya Allah, hamba mohon kepadamu iman yang sempurna, wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar, jangan sampai melenceng keyakinannya, jangan jadi sesat. Wa qalban khashian, hati yang khusyuk kepada Allah. Wa lisanan dzakiran, minta supaya lisan kita selalu bisa berzikir. Ada doa yang lebih pendek, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Harus doa dulu, karena Allah yang bisa memberi hidayah. Tidak mungkin kita mengenal Allah kecuali kalau Allah membuka hati kita. Kemudian carilah ilmu. Sekarang ini lebih mudah Pak nyari ilmu dibanding dulu. Sekarang kita dimudahkan lewat adanya internet, ya kan? Cuma cobaannya juga di sana tuh, di YouTube itu doa ceramah Buya Hamka bisa kita dengar, padahal beliau sudah wafat. Para ulama dalam dan luar negeri bisa kita simak, padahal kita tidak bisa datang ke majelis taklimnya. Kalau memungkinkan datang seperti sekarang ini ya. Tapi kalau ini misalkan saya di Afrika nggak bisa datang, ya udah nggak usah kesini. Nanti kesini udah selesai ya. Kalau bisa datang, apa sih bedanya datang ke majelis taklim dengan nonton di YouTube, di medsos? Bedanya adalah Allah menyaksikan effort kita, perjuangan kita untuk mencari ilmu itu disempurnakan oleh Allah. Melangkah ke masjid, ongkosnya, kemudian tenaganya, apalagi yang naik bis, mualnya di jalan ya, semua dihitung oleh Allah dan semua ada balasannya kalau ikhlas. Di majelis taklim duduk begini ada malaikat ini yang datang khusus untuk mendoakan ampunan. Ada yang malaikat untuk mendoakan supaya kita dapat curahan rahmat. Tiap langkah menggugurkan dosa, langkah yang lain diangkat derajatnya. Sepanjang jalan kalau niatnya ikhlas dinaungi oleh malaikat. Ikan-ikan, semut-semut mendoakan kalau datang ke majelis ilmu. Jadi beda kalau memungkinkan datang. Iya, tapi saya di rumah sakit, kalau saya datang ke majelis taklim harus didorong ini tempat tidurnya, karena ini sudah di tempat tidur saja, niatnya sudah sampai.
Jadi siapa ulama yang harus saya dengar? Ya minta ke Allah, Allah yang maha tahu. Ini seperti begini ya Bu ya, Pak, sebaiknya sebelum datang ke majelis taklim tuh doa dulu. Ya Allah, nggak usah mirip seperti ini, tapi boleh juga. Ya Allah, Engkau kan tahu siapa A'agim yang sebenarnya. Engkau tahu ilmunya seperti apa tuh, yang itu tuh ya. Engkau tahu kelakuannya, Engkau tahu kelakuan A'agim ya Allah, siang dan malam tidak ada yang tersembunyi bagimu. Engkau tahu niatnya, Engkau tahu manfaat atau tidak ilmunya. Sekiranya ada manfaatnya, mudahkan saya untuk menyimaknya. Dan tolong pelihara A'agim ya Allah, jangan sampai kepleset niatnya, jauh-jauh ke sini nggak ada pahalanya. Dan jangan sampai bicara yang salah, dan mampukan mengamalkannya. Jangan cuman bicaranya aja. Aduh, itu enak banget. Doa Bapak Ibu seperti itu sangat didengar oleh Allah. Kalau saya tidak ada manfaat, nggak usah ada yang datang. Mau apa saya ceramah kalau tidak bermanfaat? Nah, sama mau baca buku, mau nonton YouTube, medsos, doa dulu. Nanti Allah mudahkan. Yang seperti apa sih? Kalau saya belajar dari guru, ya kata guru saya, kalau mau belajar dari ulama, ulamanya itu sangat dominan menambah keyakinan ke Allah. Karena kalau beliau yakin, bisa nambah yakin. Tidak menuhankan apapun, siapapun. Pokoknya yang pertama, usahakan guru kita ini orang yang betul-betul kepada Allahnya serius dan tidak silau dengan duniawi, walaupun dunianya ada. Jadi punya zuhud. Dan yang ketiga, gurunya ini sangat sibuk untuk membersihkan hatinya. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Yang penuh kasih sayang. Kalau saya diwasiatkan guru begitu, yang nasihatnya tuh sayang, rahmatan lil alamin, tidak menebar kebencian, kemarahan. Kita benci kepada yang Allah benci, bukan yang kita benci ya. Kita marah dengan yang Allah marah, bukan karena kita tidak suka. Oh. Kemudian apalagi cirinya? Sedikit kesia-siaannya. Jadi usahakan kita belajar kepada yang setiap ucapannya, sikapnya bermanfaat. Mengapa? Min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Kalau ingin lihat kualitas keislaman seseorang, dia tidak akan melakukan perkataan, perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Doalah kepada Allah. Tapi Ustadz itu ilmunya, ya kita tidak usah suudon. Kita doakan saja karena tidak ada yang sempurna di antara kita, ya. Tapi yang sangat penting lainnya selain berguru adalah akrab dengan Al-Quran, dengan terjemahnya. Baca Quran, baca juga terjemahnya, sambil belajar menerjemahkan Quran. Ini kelemahan kita, Pak. Karena Allah memperkenalkan dirinya yang paling jelas itu dalam Al-Quran. Coba Al-Fatihah, itu kan tentang Allah, betul tidak? Ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah yang tiada ilah selain Dia yang maha hidup dan mengurus segala-galanya terus-menerus sendiri. Allah tidak memerlukan bantuan siapapun. Allah tidak tersentuh oleh ngantuk, tidur, tidak ada. Ayat kursi itu tentang Allah. Sepertiga Al-Quran, Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid
wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tentang Allah. Makanya mulai sekarang baca Quranlah dengan artinya, tidak usah ngebut-ngebut baca, terutama bacaan sholat, pahami artinya. Setuju tidak nih? Gak apa-apa kita, saya biasanya one day one juz khatam sebulan sekali. Kalau waktunya terbatas dengan kewajiban yang lain, ya nggak apa-apa, agak mundur dikit, tapi artinya paham. One day one juz dengan artinya, kan enak begitu Pak. Ini kenapa nih saya sudah hampir sejam ini pada memperhatikan terus? Kenapa coba? Kenapa? Karena mengerti, ya kan? Coba saya ceramah pakai bahasa yang tidak dimengerti, tidak ada sejam. Kenapa kita taraweh cari imam yang pendek-pendek bacaannya? Karena tidak mengerti. Coba kalau kita mengerti, seperti tadi imam sedih, yang nggak mengerti, kenapa imam jadi sedih begitu ya? Malah mempertanyakan imamnya. Jangan-jangan banyak masalah keluarganya, malah jadi suudon. Kalau yang mengerti, nikmat itu. Ini saja omongan manusia yang ilmunya tidak ada apa-apanya, dosanya banyak, sudah begini manteng terus dari tadi ya. Kalam orang ini Pak, gimana kalamullah? Tidak bisa ditandingkan dengan kalam manusia. Kalau Bapak Ibu tahan hampir 1 jam mendengarkan orang ini bicara, harusnya lebih nikmat lagi menyimak Al-Quran. Makanya murad Al-Quran itu usahakan bagi kita ya yang belum paham bahasa Arab dengan terjemahnya. Seru hadirin, nyenengin. Tidak sedikit orang non-Islam yang mau merusak Islam, baca terjemah Quran, hasilnya dapat hidayah, kagum, kenal kepada Allah, kenal kepada akhlak mulia dalam Al-Quran, jadi Islam, mengamalkan Islam, membela Islam karena mengerti Al-Quran. Nah ini yang sekarang ya mudah-mudahan bagi yang belum jadi tergerak, orang non-Islam saja jadi kenal Allah, kenal indahnya Islam, kenal hidup, dan jadi bangga dengan Islam. Kita orang Islam sedikit sekali yang pernah khatam terjemah Quran, benar? Sudah waktunya makan. Saya tidak nyebut baca ini hadirin, saya cuma ingat aja ke diri sendiri. Kenapa jadi pada melongo terus ini? Ayo baca Quran dengan artinya ya. Usahakan minimal bacaan-bacaan pendek yang kita baca. Yang bagus kalau mau seperti kita orang awam, cobalah surat Al-Baqarah diulang-ulang, misalkan setahun ini. Ini tidak harus ya, Al-Baqarah terjemahkan, karena surat Al-Baqarah itu 80% isinya Al-Quran, kosakatanya ada di dalam surat Al-Baqarah. Jadi kalau sudah terbiasa membaca surat Al-Baqarah dengan artinya, lebih mudah nanti memahami lagi yang lain dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan minta kepada Allah supaya paham, karena Allah memperkenalkan dirinya yang paling mudah itu adalah dalam Al-Quran. Contoh satu ayat saja Al-Hadid, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Coba gimana nih, nggak ada kesepian, ada Allah.
Tapi saya nggak bisa lihat Allah. Memang tidak harus kelihatan semua yang kita yakini. Di sini ada gaya gravitasi, tidak kelihatan. Coba loncat Bu, jangan ya. Kenapa ibu jadi benjol? Itu karena gaya gravitasi. Ada elektron. Itu ya, kalau orang sekolah elektro tahu, nggak kelihatan Pak. Tapi kalau Bapak tidak percaya kepada elektron, proton, coba pegang ujung kabel, colok begitu. Percaya ya? Itu nggak kelihatan. Ini udara juga. Nih, kita lagi nafas begini. Apa yang kita hisap? Oksigen. Benar? Kelihatan tidak? Apa yang kita keluarkan? Karbon dioksida ya. Siapa seharusnya yang paling menderita di ruangan ini? Saya. Karena semua menghadap ke sini. Nah, apalagi ketawa gitu kan nyebrot itu hadirin. Ini karbon dioksida. Nasib saya. Gimana hidung ini bisa memilah oksigen? Bingung. Udah nggak kelihatan, yang masuk itu harus oksigen, sedangkan yang menyebrot kepada saya ya brot begitu Pak. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin yakin tentang rezeki, cukup satu ayat tadi, udah beres juga tuh Pak. Nah, kalau yakin ke Allah, makanya baca Al-Quran dengan terjemahnya, usahakan khatam terjemahnya, kemudian diulang-ulang sambil kita berguru, cari yang bisa mengajari kita untuk bisa memahami Al-Quran, menerjemahkan Quran. Itu prioritas utama dalam itu. Jangan segala dibuka di YouTube dan medsos kalau tidak jadi manfaat. Nah, begitu saja hadirin, karena sudah waktunya makan lagi. Pertanyaan, kenapa kita makan? Jawab. Karena lapar? Salah. Kucing juga makan karena lapar. Monyet makan karena lapar. Kita makan adalah ibadah. Kita penuhi hak tubuh supaya bisa mengabdi kepada Allah. Kenapa kita tidur? Karena ngantuk ya. Dasar nggak mau kalah kan. Kita tidur itu ibadah supaya hak tubuh kita dipenuhi agar besok kita bisa ibadah lebih maksimal. Kenapa kita mandi? Tubuh ini milik Allah, harus kita rawat agar kita bisa mengabdi kepada Allah. Jadi harus itu niatnya. Kalau cuman makan karena lapar, ya maaf ya, monyet juga begitu. Kenapa sekarang saya mau minum coba? Karena ibadah. Makanya minum harus jadi amal. Ini mubah loh minum nih, tapi harus jadi pahala nih. Karena kita sehari 6-8 gelas. Bagaimana? Niatkan, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, sambil duduk pakai tangan kanan, kemudian apa? Dilihat dulu ada tidak isinya, ya enggak? Bismillah. Sunnahnya 3 tegukan. Bismillah, kalau sudah alhamdulillah. Oh, dinikmati hadirin. Karena ini masuk ke leher, ke sini, udah nggak tahu kemana kita, ya kan? Coba kalau salah masuk ke paru-paru, cilaka, syukuri. Dan kalau saudara melihat saya minum, jangan minum sendiri, dengki namanya ya. Udah nggak punya minum jadi dosa. Alhamdulillah, selamat menikmati gitu, dan minum sendiri, itu busuk hatinya. Udah nggak ada air jadi dosa. Bahagia dengan kebahagiaan orang ya. Enak hidup ini. Terima kasih Bapak Ibu yang baik.
Terima kasih Buya semuanya, Masya Allah. Tidak tahu nih kita ketemu lagi atau tidak. Kita ketemu di sorga aja nanti ya. Jangan lupa ya, kita ini bukan penduduk asli dunia loh. Nenek moyang kita tuh ahli sorga. Kakek Adam, nenek Hawa. Kita di dunia cuma lagi mampir aja, diuji sebentar untuk bekal-bekal pulang. Gak usah kagum sama dunia, biasa aja ya. Gak usah rewel, gak usah berantem masalah duniawi ini. Ceteklah dunia ini. Kalau dunia ini ada harga sesayap nyamuk saja, orang-orang kafir yang ingkar gak akan dikasih minum oleh Allah walaupun seteguk. Hadis riwayat Imam Tirmidzi sahih ini. Karena dunia ini gak ada artinya, dikasih aja, mau apa aja dunia. Kalau Allah mau kasih harta, gelar, pangkat, gak usah kagum ya. Jangan berantem sama duniawi, relax saja. Oh tadi saya beli kemahalan, ya udah rezeki dia, nggak usah dipikirin. Saya hilang, ini sepatu saya, sudahlah, capek-capek mikirin yang hilang, mikirin yang lain aja yang baru ya. Ya mau ngapain sakit hati dengan yang udah nggak ada? Kalau udah nggak ada emang bukan rezeki kita, tapi sebel loh, dia tuh nggak mau bayar utang saya. Mending nyukurin rezeki yang ada daripada uang yang nggak ada. Tagih-tagih, nggak usah pakai sakit hati. Istri saya beli tas, ya udah nggak apa-apa, daripada ngambil tas orang lain ya kan. Bikin mudah dunia ini ya. Tuh piring pecah, ya udah nggak apa-apa, udah waktunya pecah, tapi ini piring paling bagus, berarti kamu merdeka. Selama ini kan takut pecah, sekarang udah pecah, berarti nggak takut lagi, beres ya. Ini kentut bau, ya udah selesai, mau ngapain ngambek? Kamu jangan kentut, bukan jangan, udah selesai, kok dilarang sih? Udah tuntas, tapi kan bau, berarti udah kesedot, udah selesai itu masalahnya. Mau ngapain marah-marah ya kan? Halo? Harusnya bersyukur. Kenapa bersyukur? Berarti telinga normal, bisa mendengar suara lembut ya kan? Masih peka, berarti hidung kita nggak kena covid gitu. Udahlah bikin mudah aja urusan ini. Setuju tidak? Ini semalam saya kan harusnya disiarkan Pak, udah ceramah, tahu-tahu macet, pas siarannya diberitahunya udah selesai. Maaf ini siarannya nggak bisa ditayangkan. Ya nggak apa-apa, udah selesai ya kan. Mau jengkel gimana? Udah mending yang sekarang aja. Ini ditayangkan nggak Pip? Pip, ini live nggak? Direkam? Tuh kan berarti salah lagi, ya udah nggak apa-apa. Nggak ditayangkan? Ya sudah nggak apa-apa. Mau ngapain ribet dengan yang sudah terjadi? Betul tidak? Lebih baik sesudah ini aja kita turunin gajinya. Sederhana. Jangan boleh zolim. Terima kasih kakek-kakek, nenek-nenek. Itu doa panjang umur hadirin. Semoga ada manfaatnya. Sebelum kita tutup dengan doa, mau sedekah? Ya terserahlah. Sedekahnya juga Allah yang melihat, Allah yang menghitung. Tapi mana qasad shadaqatun min malin, tidak akan pernah berkurang harta dengan sedekah, kecuali nambah. Cara yang paling gampang meningkatkan rezeki adalah sedekah dengan ikhlas. Ciri orang takwa, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, senang berinfak dalam lapang dan sempit. Ayo bersedekah ya, sambil kita baca Fatihah ayat kursi. Silakan bagi yang mau bersedekah, insya Allah ini akan dimanfaatkan untuk membangun gedung Baitul Quran. Artinya nanti tiap ada yang ngaji, pahalanya ngalir kepada Bapak Ibu. Bagi yang mau bersedekah, siapkan yang terbaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min idza waqa wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak ya mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majelis ini ya Allah. Ampuni seluruh dosa kami ya Allah. Sebanyak apapun, sekelam apapun masa lalu kami, sekotor apapun tubuh kami ini ya Allah. Ampuni dosa yang tidak sengaja, ampuni dosa yang sengaja ya Allah. Ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Ampuni maksiat yang terang-terangan kami perbuat. Ya Allah, ampuni dosa yang berulang-ulang padahal kami tahu itu dosa. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni semua dosa kami kepada orang tua selama ini. Ampuni ibu bapak kami ya Allah.
karuniakan husnul khotimah, lapangkan kuburnya, jadikan ibu bapak kami ahli surga. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, selamatkan keluarga kami, jadikan keluarga sakinah, keluarga penuh barokah, jadikan kami menjadi orang tua yang amanah. Ya Allah, ampuni kami belum jadi contoh yang baik, ampuni kami belum mendidik keluarga kami dengan benar. Titipkan keturunan yang soleh solehah, cukupi kami dengan rezeki yang halal barokah. Jadikan kami semua Kau karuniai lahir batin sehat walafiat. Karuniakan kepada kami istiqomah ya Allah. Jadikan akhir hayat kami semua husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, lapangkan jamaah yang sedang dihimpit kesulitan dan masalah, cukupi yang sedang kekurangan ya Ghani, kabulkan hajat-hajat yang maslahat ya Rabb, sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi, berikan kemudahan urusan yang mendatangkan keridhaan-Mu. Undang ke Baitullah jamaah ini ya Allah. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkur wa danban maghfur wa tijaratan lan tabur. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Mudah-mudahan Allah yang Maha mendengar mengabulkan. Mohon maaf, sekarang ini hari Sabtu ya? Hari Sabtu Ahad? Oh, berarti tidak tayang. Hari Ahad besok kalau mau jam 5 di medsos saja ya. Sekian, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.